Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan nama saya Evira Fendrani, NIM 203110168 dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan itu tugas praktikum keperawatan komunitas. Dengan materinya yaitu ada mitigasi bencana, yang kedua ada sistem penanggulangan bencana terpadu, yang ketiga ada triase bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Yang pertama, kita harus mengetahui itu pengertian dari bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana ini dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama kita akan membahas yaitu bencana alam, itu bencana yang diakibatkan oleh alam seperti ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan ini contohnya itu dari bencana alam itu tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam yaitu bencana yang diakibatkan berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, ada bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ini merupakan contoh dari bencana non alam, yaitu ada pandemi ya atau endemi. Nah, ini contoh dari bencana sosial, itu ada tawuran atau konflik atau uh, uh, terorisme. Selanjutnya, jadi apa sih mitigasi bencana itu? Nah, pengertian dari mitigasi bencana menurut Adi Sandaya Fitri 2014, yaitu mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tujuan dari mitigasi. Tujuan dari mitigasi itu untuk mengurangi resiko pada saat terjadinya bahaya di masa akan datang, terus mengurangi resiko kematian dalam cedera terhadap penduduk, dan mengurangi kerugian-kerugian ekonomi akibat dari runtuhnya infrastruktur. Mitigasi ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada mitigasi struktural, yaitu uh, kita upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Itu contohnya membuat waduk untuk mencegah banjir, terus mendeteksi alat aktivitas gunung berapi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mitigasi non struktural, contohnya yaitu Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Pembuatan Tata Ruang Kota. Nah, ini sekarang kita masuk ke strategi mitigasi bencana. Itu ada pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi, penyuluhan pendidikan, dan peringatan dini. Selanjutnya itu ada contoh mitigasi bencana alam. Yang pertama yaitu membangun tracering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kedua yaitu membangun peta rawan bencana tanah longsor. Yang ketiga melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan bantuan. Yang empat itu melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Selanjutnya yaitu ada contoh mitigasi bencana non alam. Nah, misalnya pada wabah penyakit yang bisa dilakukan itu menyiapkan masyarakat secara luas dan aparat pemerintah untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara menghadapi dari bencana tersebut. Selanjutnya menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat, serta penanganan bila wabah terjadi.
Ini contoh mitigasi dari bencana sosial itu mendorong seluruh masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas, ketentraman, dan ketertiban. Yang kedua itu mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan, dan kejujuran. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sistem penanggulangan bencana terpadu. Pengertiannya itu penanggulangan bencana adalah kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan dan pelaksana masyarakat serta pemerintah daerah. Penanggulangan bencana ini dititik beratkan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan itu ada pencegahan, yang kedua penjinakan dan kesiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dan ini merupakan ada fase-fase penanggulangan bencana, itu ada kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Nah, tujuan penanggulangan bencana yang pertama itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, itu menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Dan sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Nah, yang pertama ada tepat dan tepat, yang kedua ada prioritas, yang ketiga koordinasikan dan keterpaduan, yang keempat berdaya guna dan berhasil guna, yang kelima transparansi dan akuntabilitas, yang keenam kemandirian, yang ketujuh non diskriminasi, yang kedelapan ada non politisi. Fase-fase dari bencana yang pertama ada fase pre-impact, impact, dan fase post-impact. Oke, sekarang kita akan membahas peran perawat pra-bencana atau pra-impact, yaitu kita tuh harus menggali instruksi ancaman bahaya. Bagaimana sih instruksi-instruksi dalam bencana. Yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan saat fase emergensi, seperti adanya makanan, air, obat-obatan, pakaian dan selimut, serta tenda. Yang ketiga itu melatih penanganan pertama korban bencana. Yang keempat itu berkoordinasi dengan berbagai dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, PMI maupun lembaga kemasyarakatan. Oke, selanjutnya peran perawat dalam keadaan darurat atau impact. Itu biasanya pertolongan pertama pada korban bencana dilakukan tepat setelah keadaan stabil. Yang kedua, setelah bencana itu mulai stabil, masing-masing bidang tim survei melakukan pengkajian cepat terhadap kerusakan-kerusakan, begitu juga dengan perawat ya, sebagai bagian dari tim kesehatan. Dan juga perawat tuh harus melakukan pengkajian secara cepat untuk memutuskan tindakan pertolongan yang pertama. Dan juga ada saat di mana seleksi pasien untuk penanganan segera atau emergensi yang akan lebih efektif. Peran perawat dalam fase post impact atau setelah kejadian dari bencana. Bencana tentu memberikan bekas khusus bagi keadaan fisik, sosial, dan psikologis korban. Selama masa perbaikan perawat membantu masyarakat untuk kembali pada kehidupan yang normal. Dan beberapa penyakit dan kondisi fisik mungkin memerlukan jangka waktu yang lama untuk normal kembali, bahkan terdapat keadaan di mana kecacatan terjadi. Dan ini merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ya. Ada tadi kita sebutkan ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada triase bencana. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan triase bencana? Nah, triase berasal dari bahasa Prancis, yaitu tier, yang memiliki arti membagi atau mensortir. Penggunaan triase ini merupakan langkah pertama keperawatan kritis untuk menangani bencana. Nah, triase ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membagi pasien berdasarkan tingkat kebutuhan dan keseriusan kondisi pasien dengan menggunakan sistem ABC, itu airway, breathing, dan circulation, baik di rumah, sakit, maupun di lapangan. Ini pengertian triase dari Hardisman 2014.
Nah, apa saja sih dari prinsip triase? Yang pertama, cepat. Triase dilakukan harus secepat mungkin dengan memperhatikan keselamatan nyawa korban. Jika kita tidak cepat, maka akan berdampak buruk bagi korban tersebut. Yang kedua, tepat. Dalam melakukan triase, petugas kesehatan harus melakukan triase dengan tepat sebagai dasar penentuan selanjutnya atau sebagai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan terhadap korban bencana tersebut. Yang selanjutnya ada efektif. Tindakan triase ini harus dilakukan seefektif mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki instalasi gawat darurat atau fasilitas kesehatan dalam menolong korban bencana. Dan sekarang kita masuk kepada fungsi triase, yaitu untuk memastikan bahwa korban bencana ditolong sesuai dengan urutan skala prioritas berdasarkan urutan kegawat daruratannya, untuk memastikan pengobatan terhadap korban tepat guna dan tepat waktu, untuk mengetahui kebutuhan tenaga dan peralatan dalam menangani korban bencana, dan untuk mengetahui berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk menolong korban bencana. Nah, ini ada jenis-jenis triase, itu ada triase di rumah sakit, bisa tunggal atau multi kasus, dan juga ada triase di lapangan. Nah, ini jalur triase di rumah sakit itu ada 4 warna, ada merah, emergensi, kuning itu urgent, hijau non-urgent, dan hitam itu meninggal. Nah, jadi bagaimana sih prinsip-prinsip dari seleksi korban bencana itu? Nah, proses pemilihan dan pilih berdasarkan yang pertama, ancaman jiwa ini dapat mematikan dalam ukuran menit. Yang kedua, korban itu ancaman jiwanya dapat mematikan dalam ukuran jam. Yang ketiga, ada udah paksa ringan. Yang keempat, baru sudah meninggal. Dan ini ada tabel-tabelnya tadi, sudah dijelaskan, merah emergensi, itu prioritas yang pertama, kuning urgent, dan urgent hijau, dan dying atau hitam meninggal. Single triase atau pasien tunggal, ini, third triase atau single triase dan rapid treatment. Nah, jadi bagaimana sih proses dari triase ini? Yang pertama, panggil korban dan minta ke arah yang aman atau hijau. Yang kedua, cek pernafasan, itu yang tidak bisa berjalan, tidak ada pernafasan manuver, tidak respon, lebih dari 30 menit itu merah, kurang dari 30 menit lanjut ke langkah yang ketiga. Yang ketiga, cek sirkulasi korban, kurang dari 30 menit, lebih dari 2 sekon itu merah, kurang dari 2 sekon lanjut ke cek status mental. 4. Jika cek status mental tidak bisa memfollow berarti merah, cannot follow berarti kuning atau denial. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.